Wah rumah saku ganteng terus, orang sekarang udah elek gitu ya gini. Nggak bisa. Dulu kaya, ternyata habis juga ya. Dulu rumahnya, paling gagah di kampungnya. Kok lama-lama bosan juga ya, jatuh rusak gitu. Wah dulu pejabat, kok pensiun juga ya, nggak dihormati lagi. Gitu. Dulu paling dihormati, nggak dihormati lagi. Kalau nikah berbasisnya basor, nggak lama. Nggak lama itu. Maka nikah itu akan kuat kalau basyir. Penglihatannya harus iman. Maka kenapa nikahilah wanita itu berapa? Enggak. Bukan maksudnya karena hartanya, karena cantiknya gitu ya. Karena apa? Kedudukannya gitu. Maka nikahilah karena itu kan susah ya kita ya. Saya sering dijelasin begitu ya. Tapi kita nggak ngerti maksudnya apa kan gitu ya. Ya kalau aku ya ayune ya Pak Agun ya. Ayura kan elek yoga lah ya. Kan gitu kan. Suki kan gitu. Masa melarat terus suki lah gitu. Kan gitu. Tapi kita kan nggak paham maksudnya apa ini. Ternyata misalkan dan pernikahan itu jamaah itu penglihatan basyiroh. Harus penglihatan iman. Kenapa? Karena misakon ghalidhan, dia sampai surga. Itu loh ya. Itu begitu ayatnya. Maka kalau nikah tanpa basyiroh, udah. Angel ya. Wong ayu-ayu akeh loh. Dulu bojone malah lungsat gitu ya, usana kono jek bening-bening letot. Iya kan? Wah, di rumah aku bojoku gagah ya, sekarang apa piye ta ki? Iya kan? Penglihatan passion, penglihatan mata gitu. Sulit sekali mempertahankan pernikahan itu kalau basisnya basor. Maka harus basisnya basyirah. Harus penglihatan iman. Angel ya Pak Geni. Tadi itu kesini tuh baru dengerin ceramah, ya mau kesini. Ini teman ini dewasa semua ya? Udah nikah belum ya? Kecuali yang belum. Yang belakang Pak. Belum dua. Ternyata ini saya buka sepil kecil aja. Laki dan perempuan itu dalam tataran biologis beda langit dan bumi. Beda dan bumi. Kalau wanita itu ya nggak terpenuhi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, biasa-biasa aja. Laki, wah, jeblok, keriting ya kalau lihat. Itu ternyata gitu ya. Ternyata memang desain dari Allah begitu. Luar biasa. Tuh, tadi itu dibongkar tentang Al-Quran itu luar biasa berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Kenapa seorang wanita ditinggal suaminya bisa tidak nikah lagi sampai akhir hayat ya? Laki-laki ditinggal sebentar, neng kuburan nanti loh jandanya tinggal soketan. Itu memang didesain begitu. Kenapa pertanyaan? Kenapa coba? Aku mau nanya. Kenapa ini penglihatan basyirah bukan basor ya? Kenapa? Dan kenapa kok laki-laki itu boleh lebih dari satu? Wah itu ternyata desainnya Allah itu luar biasa. Luar biasa. Kitanya yang nggak paham. Nggak paham kita. Tapi kalau saya buka sampai nanti sampai jam 12 kita ini bicara tentang itu. Materinya berat banget. Tentang rahasia. Kenapa tema-tema biologis laki dan perempuan itu langit dan bumi. Sementara terus bagaimana cara melanggengkan pernikahan itu? Itu luar biasa. Rumusnya itu. Ini baru slide. Ini ada berapa saya nyiapin slide itu?
Ini sampai praktek-prakteknya nanti tadi di materi saya itu. Ini memang anu dah. Apa namanya, sehari semalam itu ya. Saya besok akhir bulan itu diminta dengan Abu Syauqi ya, itu ngisi materi ini di Kaliurang. Ini nah ya, contoh ya. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu. Istrinya 2 ini ya, tulisannya maksudnya. Tulisannya 2 kan. Jamak ya, azwajum. Artinya jamak. Dan kamu akan digembirakan. Nah coba, bukan masuklah kamu ke dalam surga sendirian. Enggak loh. Kamu dan istrimu loh. Itu yang disebut basyiroh tadi itu loh. Ya. Urusan ini sampai akhirat loh, sampai surga loh yang kita obrolkan ini. Dan kamu akan digembirakan. Artinya apa? Suasana kebatinannya. Suami istri ini dalam kebatinan yang bahagia, yang seneng gitu, yang rasanya itu sukses, bangga, seneng gitu. Loh, ayatnya begini, terus anunya gimana cara membentuknya? Kan menurut ya. Ternyata kita harus bongkar-bongkaran nih tentang pernikahan, tentang pasangan ini gitu. Jadi bicara rezeki ya harus dibongkar. Riyadhah nanti harus bareng-bareng biar masuk surga ini bareng. Gak boleh sendiri. Nah, ini pelurannya dulu dah, karena ini harus saya pelur, kalau nggak dipelur jalan. Itu ya teman-teman ya. Jam berapa saya diberitahu? Nikah lebih dari 1. Oh, setengah 10 ya. Sebentar lagi. Masih kuat nggak atau tidur? Hah? Baru 1 slide masalahnya. Pak Gun, 1 lagi ya. Nah, maka teman-teman tanpa visi, maka tangga tanpa tujuan. Dan juga tanpa visi yang benar itu nggak akan dapat kebahagiaan yang sebenarnya tadi. Kan pengen bahagia di surga toh? Maka harus benar nih cara membangun visinya. Maka visinya harus visi keakhiratan toh. Agar kita sistem, agar terus menerus cara membangunnya. Tanpa visi itu artinya kita nggak tahu tujuannya, sekedar kalau berkeluarga teman-teman semua ya nggak ada yang mau dituju gitu, membosankan sekali. Membosankan, isinya gergeger, tahu udurnya, salah pendapat terus itu. Jadi nggak pernah merasa cocok. Piye yo ngegas terus gitu. Piye to lho, piye itu. Nah, gitu kan. Ini nggak punya visi. Dan ketika kita tidak punya visi, gangguannya kan banyak dalam perjalanan. Banyak persoalan yang kita hadapi berdua itu. Persoalan ekonomi, persoalan anak, persoalan orang tua, persoalan mertua, persoalan adik, persoalan kakak, persoalan tetangga, persoalan macam. Banyak banget yang melingkupi berkeluarga itu. Nggak mudah. Kalau nggak kuat ikatan visinya dengan penglihatan basyiroh, pedet Pak. Kalau hanya mengandalkan basor, berubah terus loh Ustaz. Berubah terus loh. Kalau hanya basor, kecewa kita. Maka visinya harus visi keakhiratan. Karena di akhirat tadi dinyatakan kita ini dengan istri kita ke surganya itu bareng. Gitu. Maka ngikatnya dengan akad nikah itu sebenarnya akad bersama menuju surga. Maka disebut misakon ghalidun. Sebuah ikatan yang agung, ikatan yang kuat, yang besar. Karena perjalanannya dari dia akad nikah sampai masuk pintu surga. Artinya berkeluarga ini serius banget, luar biasa ini, luar biasa ini. Ayo kita lanjut, ya. Good. Maka pentingnya harmonisasi berpasangan.
Kita nggak akan bisa riyadhah tanpa ini dulu tadi. Oh gimana poso nggak bareng, tahajud nggak bareng, dijuk ya. Ono ada riyadhah tuh besok nyatet, nanti ditanya Ustadz Agung. Apa aja kono. Oh ya harus aku kesel ngono. Oh ya ra budal kabeh turu kabeh. Ya harmonis. Ya harmonis. Mungkin belum tentu kita satu atap tapi satu langkah loh. Gendengnya satu gitu. Tempat tidurnya satu, tapi belum tentu pikirannya satu. Ya, ini maka perlu harmonisasi ya. Ini jadi maka berkeluarga itu sebuah fundamental. Jadi saya kemarin itu dinasehatin ya, luar biasa ya. Nasihatnya dalam banget, bagi saya dalam banget itu. Sambil ngobrol jalan gitu, ya seperti nasihatnya Pak Mufti tadi, saya itu jalan dengan tetangga saya. Kebetulan tetangga saya ini tinggalnya di BSD Jakarta sana. Kemudian seusia saya itu memutuskan tinggal di kompleks saya itu. Saya tanya gitu, gimana istri kan masih kerja ya, istri support nggak pindah ke sini? Sangat support Pak Farid, gitu. Sangat support itu. Terus apa ini pikirannya gitu? Apa yang Bapak kerjakan setelah memutuskan pensiun dini? Karena baru 52, 63. Apa yang ada di pikiran menetap di Jogja, rumah di sana dijual? Begini Pak Farid, saya itu tidak tahu seberapa lama bersama istri saya, bersama keluarga saya. Maka gitu, saya di Jakarta sudah lebih dari 30 tahun dari bujangan. Dan kesibukan saya dengan istri saya itu full bekerja. Jadi istrinya kerja, dia juga kerja. Anaknya cuma satu. Jadi ketemu itu bener-bener jadi berangkat jam 5 gitu ya, pulang nanti jam 9 malam. Setiap hari 30 tahun itu. Tapi gini, saya sudah cukup Ustaz, Pak Farid gitu ya. Saya sudah cukup, saya mau fokus sekarang dengan keluarga saya. Jadi yang saya bela hari ini adalah keluarga saya. Pekerjaan itu hari ini saya menjadi hiburan. Fokus saya adalah sampai kapan saya akan melayani pasangan saya sampai masing-masing dari kita siapa yang duluan menemui ajal. Ini fundamental nih berkeluarga itu. Harus dibela. Dulu ya kita ini belai teman. Keluarga mau kemana gitu. Siapa teman saya gitu. Ngobrolnya ngopinya sampai jam berapa ya? Ngopinya jam 2, jam 1 gitu ya Pak ya. Kan karena diajak teman ya Pak ya. Ya sing di rumah nunggu ini loh Pak itu Pak. Nah, tapi kan kita belain teman kan. Nah, gitu. Ya, kita nggak belain keluarga kita. Kemudian orang bijak mengatakan jika ingin melihat orang sukses maka lihatlah keluarganya. Ini selaras dengan firman Allah. Ku anfusakum. Ya. Wa ahlikum. Dan keluarga.